Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan KBBI channel belajar yang gak perlu bayar. Pertemuan kali ini kita akan membahas kebahasaan cerita fantasi. Apa kalian sudah siap? Mari kita mulai. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menelaah kebahasaan teks narasi, cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang akan dibahas nanti ada penggunaan kata ganti, citraan, makna kias khusus, kata sambung, kata atau ungkapan keterkejutan, dan yang terakhir adalah dialog. Kita masuk ke bagian yang pertama. Ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti atau sering disebut pronomina dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya di dalam cerita fantasi itu sering menggunakan kata aku, engkau, mereka, dia, Erza, Doni, Nataga, dan lain sebagainya. Ini ciri yang pertama adalah penggunaan kata ganti atau pronomina. Yang kedua adalah penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Ini kalian bisa menyebutnya dengan istilah citraan. Contoh deskripsi latar tempat, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Contoh latar suasana, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Jadi latar suasana dalam kutipan cerita tersebut adalah sunyi dan penuh kesedihan. Lalu latar waktu, contohnya tengah malam tak ada bintang di langit itu, mendung hitam nampak menggumpal, lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Latar waktunya adalah tengah malam. Poin yang kedua, ciri kebahasaan cerita fantasi adalah penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Yang ketiga adalah penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Makna khusus, nah ini berhidung tidak cukup pada hidung saja, masih diberi mancung. Jadi kan kalau hidung saja itu belum khusus, masih umum. Hidung kan ada yang mancung, ada yang tidak mancung, ada yang hidungnya pesek. Jadi ada penggunaan makna kata yang khusus. Lalu contohnya, dengan hidungnya yang menjulang ia mengendus sekeliling. Nah, bagian ini tidak hanya kenapa menggunakan kata mengendus, padahal bisa menggunakan kata mencium, menghirup, tetapi pada kalimat tersebut menggunakan kata mengendus agar lebih khusus mengendus karena hidungnya yang mancung. Jadi pada poin yang ketiga, ciri kebahasaan teks cerita fantasi itu menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, penggunaan kata sambung atau konjungsi penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu itu contohnya setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung atau konjungsi urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Konjungsi penanda urutan waktunya mana? Kata setelah. Kemudian
Contoh yang berikutnya. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Ini ada kata 2 tahun kemudian. Kemudian ini kan menunjukkan urutan waktu. Lalu satu contoh lagi. Akhirnya, Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Konjungsinya adalah kata akhirnya yang menandai urutan waktu itu. Jadi poin yang keempat, ciri kebahasaan yang keempat adanya kata sambung atau konjungsi yang menandai urutan waktu. Lalu ciri kebahasaan cerita fantasi yang kelima. Di dalam cerita fantasi itu ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata ini, kata ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah atau bisa juga mengakhiri masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, ungkapan keterkejutannya terletak pada kata apa? Kata tiba-tiba. Pada kata tiba-tiba itulah ungkapan keterkejutan digunakan untuk menggerakkan cerita, memulai masalah, mendatangkan masalah. Contoh lain, tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Ini ungkapan keterkejutannya apa? Tanpa diduga. Tanpa diduga, akhirnya kan itu mengejutkan. Satu lagi contohnya, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Ada kata datanglah. Di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Itu adalah penggunaan kata ungkapan yang berfungsi sebagai penggerak cerita atau penggerak masalah di dalam sebuah cerita. Lalu ciri kebahasaan yang keenam yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung. Contohnya ini, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona, aku segera berlari. Penggunaan dialog atau kalimat langsung memiliki ciri-ciri yang sangat mudah dicermati, yaitu adanya penggunaan tanda petik 2. Tanda petik pembuka dan petik penutup ini yang menandai sebuah kalimat langsung di dalam sebuah cerita. Oke. Jadi itu dia ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti atau disebut pronomina. Lalu penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar. Lalu yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, menggunakan kata sambung atau konjungsi penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi sebagai penggerak cerita. Dan yang terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Itu dia 6 poin dari ciri kebahasaan cerita fantasi. Cukup, selesai. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Semoga yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk kita sekarang dan di masa depan nanti. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.